Halo, selamat siang Bapak Rehan. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Abdullah Izal Faruk yang akan berperan sebagai asesor dalam simulasi asesmen center kali ini. Jadi hari ini saya bertanya kepada Bapak dan silahkan Bapak menjawab dengan mungkin pengalaman maupun lainnya. Baik, apakah sudah siap Bapak Rehan? Saya sudah siap. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ceritakan sebuah situasi di masa lalu di mana Anda menghadapi potensi resiko kredit sistemik di portofolio BCA yang juga memiliki implikasi hukum atau regulasi yang rumit. Informasi apa yang Anda kumpulkan untuk memahami situasi secara penuh? Dari siapa atau dari mana saja informasi itu Anda dapatkan? Silakan, Rian. Oke. Situasinya itu ada perubahan regulasi pemerintah yang mendadak di sektor energi. Ini mengancam kelayakan finansial proyek debitur dan berpotensi gagal bayar secara massal. Saya proaktif mengumpulkan informasi dari 3 sumber. Dari yang pertama itu data internal. Saya menarik data exposure kredit agregat. Nah, saya meminta tim legal untuk meninjau perjanjian kredit PK khususnya untuk klausul material. Nah, untuk tim manajemen risiko melakukan stress test yang baru. Nah, yang kedua itu data eksternal. Saya mencari laporan riset industri dan memetakan exposure bank kompetitor. Nah, untuk yang terakhir itu ada saya menginformasi regulator dan hukum. Nah, saya berkoordinasi dengan Kepatuan untuk meminta klarifikasi dari OJK. Saya juga menginisiasi permintaan second opinion dari konsultan hukum eksternal. Kesenjangan informasi awalnya itu adalah niat atau intent gitu, Mas. Regulator dan interpretasi hukum final. Nah, kami menutup kesenjangan ini melalui dialog proaktif dengan OJK dan opini hukum eksternal. Baik. Ya, Sekali ya, Mas Rian. Untuk pertanyaan selanjutnya, menggunakan contoh yang tadi, bagaimana Anda menganalisis data tersebut? Bagaimana Anda memetakan hubungan antara isu resiko kredit, misal NPL sektor tertentu, dengan isu hukum, misal potensi gugatan atau pelanggaran regulasi? Silakan, Pak Rehan. Oke. Analisis saya fokus pada hubungan sebab dan akibat. Yang linear itu, Mas. Penyebabnya itu isu regulasi. Pemerintah mengubah regulasi tarif, berdampak langsung terhadap pendapatan debitur turun dan berefek pada isu resiko kredit seperti kemampuan bayar atau DSCR itu mulai terancam. Ini menciptakan potensi NPL tinggi. Konsekuensinya itu jika DSCR jatuh di bawah konvenan PK, mereka otomatis one prestasi atau default. Nah, dalam analisis ini itu isu hukum adalah akibat langsung dari isu risiko kredit. Isu risiko kredit adalah akibat langsung dari perubahan internal, perubahan regulasi. Baik. Cukup itu saja. Baik, cukup bagus ya, opini dari Bapak Rehan. Setelah Anda memahami peta masalahnya, opsi atau skenario solusi apa saja yang Anda kembangkan? Siapa yang Anda libatkan dalam mengembangkan skenario tersebut? Silakan, Pak Rehan. Saya punya 3 opsi. Opsi solusi utama. Yang pertama itu restrukturisasi kredit selektif untuk debitur kooperatif yang proyeknya itu masih layak atau viable. Kami menawarkan perpanjangan tenor. Dan yang kedua itu ada litigasi dan eksekusi. Eksekusi jaminan untuk debitur tidak kooperatif atau proyek yang tidak lagi layak. Nah, yang ketiga itu penjualan aset. Iya, memindahkan resiko portofolio ke investor lain dengan harga diskon. Nah, saya melibatkan tim manajemen risiko untuk menghitung dampak NPL, juga melibatkan tim legal internal untuk memastikan landasan hukum. Saya juga melibatkan tim bisnis untuk menilai kerjasama debitur. Itu saja. Oh, baik.
Selanjutnya saya izin bertanya lagi, seringkali keputusan besar harus diambil cepat dengan data tidak lengkap. Ceritakan saat Anda harus mengambil keputusan strategis menyangkut risk dan legal di bawah tekanan waktu yang berat. Apa proses berpikir Anda untuk tetap logis? Bagaimana Anda menjustifikasi keputusan itu kepada direksi? Silakan. Dalam situasi regulasi energi itu tekanannya itu cukup tinggi. Proses berpikir saya adalah menunggu dan data untuk segera untuk lengkap itu. Saya memutuskan harus menunggu hasil stress test portofolio penuh. Saya juga bersikeras menunggu opini hukum lengkap dari konsultan eksternal. Pada akhirnya keputusan kami logis dan memiliki dasar hukum kuat. Namun kami juga terlambat karena saya bersikeras menunggu semua data secara keseluruhan, yaitu 100%. Kami kehilangan momentum. Krisis di level debitur terlanjur membesar. Saat justifikasi ke direksi, saya juga menunjukkan kelengkapan analisis kami. Namun saya juga melaporkan bahwa kami kehilangan momentum awal tersebut. Keputusan kami logis, akan tetapi implementasi kami itu cukup terlambat. Oh baik, cukup saat itu. Susah ya Mas Rana. Ya benar. Saya izin tanya selanjutnya, solusi Anda, misal kebijakan risk baru atau penyelesaian legal diimplementasikan, bagaimana Anda mengukur efektivitasnya? Kapan Anda tahu jika solusi itu perlu direvisi? Beri contoh yang spesifik. Silakan. Oke, saya melakukan tinjauan postmortem terstruktur, Mas. Saya menganalisis 3 level, yaitu output, proses, dan outcome. Mengukur efektivitasnya itu yang pertama itu kan output. Metrik secara langsung saya melacak NPL sektor bulanan, tingkat keberhasilan restrukturisasi kembali ke kolektibilitas pertama, dan biaya penyelesaian. Dan yang kedua itu proses, saya menganalisis efisiensi eksekusi tim legal dan tim bisnis untuk panduan lapangan. Dan yang ketiga itu outcome jangka panjang, saya melihat hubungan debitur dan presiden hukum. Kapan solusi itu bisa saya revisi? Saya tahu solusi perlu direvisi ketika metrik output gagal tercapai. Contoh secara spesifiknya lah, kebijakan restrukturisasi itu kami menargetkan 80% debitur tetap lancar setelah 6 bulan. Tinjauan postmortem kami menunjukkan hanya 50% yang tetap lancar. Data ini jelas menunjukkan bahwa itu solusi kami gagal. Analisis proses menemukan syarat restrukturisasi awal terlalu longgar. Kami segera merevisi solusi itu. Kami memperketat kriteria dan mengalihkan debitur yang tidak layak ke jalur hukum. Baik, cukup bagus ya, Mas ya. Terima kasih. Sama-sama baik. Selanjutnya saya izin bertanya. Ceritakan sebuah situasi di mana Anda harus membuat keputusan krusial yang menyatukan data risiko kredit dan data legal. Namun data yang Anda miliki awalnya tidak lengkap. Data apa yang Anda sadari hilang? Bagaimana Anda mengupayakan perolehan data tersebut, terutama data yang sulit didapat atau berada di luar unit Anda? Baik, silakan. Saya pernah menghadapi ini saat krisis likuiditas di satu sektor industri, Mas. Data awal saya hanya dari risiko kredit. Keputusannya adalah restrukturisasi masal atau eksekusi jaminan. Data yang saya sadari hilang adalah data dari sisi legal. Yang saya tidak tahu itu isi klausul wan prestasi, terus celah hukum dalam PK kami, dan ketiga itu status kelengkapan jaminan. Data ini ada di unit legal dan administrasi kredit. Untuk mendapatkannya saya segera untuk menginisiasi pertemuan 3 pihak, yaitu yang meliputi manajemen risiko, terus legal. Saya meminta legal melakukan tinjauan secara spesifik atas PK, debitur utama, dan memastikan kelengkapan dokumen jaminan. Baik, rumit juga ya Pak ya situasinya ternyata. Terus selanjutnya saya izin bertanya, dalam krisis misal debitur korporasi besar diambang gagal bayar yang juga melibatkan sengketa hukum,
Anda pasti dibanjiri data, laporan, dan opini dari banyak pihak. Bagaimana Anda memilah informasi mana yang benar-benar penting dan mana yang hanya noise? Apa kriteria Anda untuk menentukan sebuah informasi itu relevan? Silakan. Nah, saya memilah dengan fokus pada data kuantitatif dan faktual, bukan berupa opini. Nah, data esensial risiko kredit. Yang pertama itu total exposure atau pinjaman, exposure pinjaman, yang kedua nilai pasar real dan dari agunan, yang ketiga proyeksi dampak langsung terhadap NPL dan pencadangan. Untuk data esensial legalnya itu yang pertama itu analisis kekuatan klausul dalam perjanjian kredit, dan yang kedua itu inti sengketa hukum, dan yang ketiga itu penilaian objektif potensi menang atau kalah di pengadilan. Nah, untuk kriteria relevansi saya, yang pertama itu apakah informasi ini secara langsung mengubah perhitungan exposure finansial kita atau mengubah posisi hukum kita. Informasi lain saya anggap noise, seperti kayak opini-opini itu. Nah, cukup itu saja dari saya. Cukup bagus untuk mengumpulkan data ya Mas Rana. Ya. Selanjutnya saya izin bertanya, setelah Anda mengumpulkan dan memilah data, risk dan legal, bagaimana Anda menggunakan gabungan informasi tersebut? Berikan contoh di mana analis Anda terhadap data legal mengubah cara pandang Anda terhadap data risiko kredit, dan bagaimana itu mempengaruhi keputusan akhir Anda. Silakan. Dalam kasus sengketa itu Mas, regulasi energi, data kuantitatif risiko sangat buruk. Stress test menunjukkan 50% portofolio akan segera NPL. Pandangan awal adalah kita akan merugi besar. Kemudian saya mensintesis data kualitatif. Data kualitatif dari legal itu opini hukum. Eksternal menyimpulkan regulasi baru itu memiliki celah hukum. Nah, bagaimana sintesis mengubah keputusan? Analisis data legal dari atau kualitatif itu mengubah total cara sudut pandang saya. Nah, terhadap data risiko kredit. Nah, masalahnya itu potensi kerugian 5 triliun itu bukan lagi kepastian, melainkan skenario terburuk jika kita diam. Nah, keputusan akhir yang terpengaruh, rekomendasi saya adalah memilih skenario intervensi. Keputusan akhir adalah kami tidak terburu-buru melakukan pencadangan penuh. Kami mengalokasikan dana untuk tindakan hukum. Kami mengubah strategi dari manajemen krisis pasif menjadi intervensi legal secara aktif. Baik, untuk selanjutnya saya izin bertanya, dalam industri perbankan yang sangat diatur, inovasi di bidang risk dan legal seringkali sulit dilakukan. Ceritakan sebuah contoh spesifik di mana Anda memimpin pengembangan solusi, bisa berupa produk, proses, atau kebijakan yang benar-benar baru atau out of the box untuk mengatasi masalah kredit dan legal. Apa yang membuatnya inovatif? Bagaimana Anda memastikan solusi itu tetap aman dan patuh? Silakan dijawab. Saya memimpin inisiatif efisiensi proses peninjauan dokumen legal saat restrukturisasi. Proses sebelumnya manual, berbasis kertas, lambat dan rentan salah. Solusi dari saya mendigitalisasi formulir, checklist kepatuhan dan mengintegrasikannya ke sistem alur kerja kredit internal. Inovasinya bersifat instrumental atau bertahap. Kami memindahkan proses dari kertas ke digital. Proses peninjauan menjadi lebih cepat dan real time. Untuk memastikannya, solusi ini tetap aman. Poin checklist digital 100% identik dengan checklist kertas yang sudah disetujui oleh tim kepatuhan. Sebelum diluncurkan, kami meminta kepatuhan dan audit internal meninjau dan menyetujui alur kerja digital ini. Izin tanya selanjutnya, kebijakan kredit dan prosedur hukum di bank besar seperti BCA seringkali kaku dan berdasarkan asumsi tradisional, misal sektor properti selalu aman atau penyelesaian legal harus selalu litigasi.
Ceritakan pengalaman Anda secara fundamental menantang asumsi lama yang sudah mapan di divisi Anda. Apa asumsi itu? Mengapa Anda menantangnya? Bagaimana Anda mengelola resistensinya? Baik, silakan. Oke. Asumsi yang lama. Penyelesaian NPL, korporasi harus selalu menggunakan jalur litigasi. Saya menantangnya karena saya melihat data. Proses litigasi sangat lama, mahal dan lama prosesnya. Itu nilai agunan seringkali juga turun drastis. Saya mulai mempertanyakan asumsi ini di forum internal. Saya bertanya kepada tim legal, apakah kita sudah mengevaluasi opsi mediasi atau negosiasi komersial terlebih dahulu? Apakah litigasi selalu menjadi satu-satunya jawaban? Saya menunjukkan bahwa biaya pemulihan kita tinggi, sementara tingkat pengembalian dari lelang pengadilan tidak selalu optimal. Banyak juga yang berpendapat litigasi memberi kepastian hukum. Saya belum mengajukan proposal formal, namun saya terus menyuarakan keraguan ini untuk memicu diskusi. Baik, cukup bagus Bapak Rehan. Selanjutnya saya izin bertanya lagi, sebagai EVP atau Executive Vice President dari Legal dan Risk, Anda akan memimpin dua fungsi besar, kredit, risk, dan legal. Anda tidak bisa lagi memantau tugas harian. Sistem atau prosedur monitoring seperti apa yang akan Anda bangun untuk memastikan kedua divisi tersebut berjalan sesuai strategi objektif bank? Bagaimana Anda menyeimbangkan pemantauan di area risk dan legal? Silakan Pak Rehan. Oke. Saya akan membangun prosedur monitoring yang berfokus pada hasil KPI bukan berupa tugas harian. Yang pertama itu monitoring credit risk, pemantauan berbasis data dan metrik yang jelas. Metrik yang saya pantau meliputi NPL rasio, kualitas portofolio baru, efisiensi proses, dan kecukupan perdagangan. Dan yang kedua itu monitoring legal dari data kualitatif, fokus pada proses dan kualitas output. Metrik yang saya pantau yaitu meliputi service level agreement untuk meninjau perjanjian kredit, manajemen kasus, litigasi, dan biaya legal eksternal. Saya menyeimbangkan keduanya dengan melihat laporan KPI dari masing-masing divisi dalam rapat komite gabungan bulanan. Baik saja. Ya. Nah, Pak Rehan, selanjutnya bayangkan Anda memiliki anggaran terbatas. Divisi risk meminta investasi besar untuk teknologi scoring baru. Divisi legal meminta penambahan headcount signifikan untuk menangani litigasi korporasi. Keduanya tampak penting. Bagaimana proses berpikir Anda dalam menentukan prioritas alokasi sumber daya, anggaran, dan SDM di antara kedua kebutuhan yang sangat berbeda ini? Oke. Proses berpikir saya adalah melakukan analisis biaya manfaat, cost benefit analysis kan ya. Yang pertama itu analisis permintaan risk. Ini biaya investasi satu kali, manfaatnya kuantitatif. Saya akan meminta tim risk untuk menghitung estimasi penurunan NPL atau penghematan cadangan. Yang kedua itu analisis permintaan legal. Ini biaya operasional berulang. Manfaatnya itu mitigasi kerugian. Saya akan meminta tim legal untuk menghitung peningkatan aset yang bisa diselamatkan. Keputusan dari saya akan membandingkan hasil analisis keduanya. Saya akan memprioritaskan opsi yang memberikan dampak finansial yang paling besar dan yang paling terukur bagi bank. Cukup bagus Bapak Rehan jawabannya. Selanjutnya, melihat landscape ekonomi dan regulasi 5 tahun ke depan, apa rencana strategis Anda untuk fungsi kredit, risk, dan legal di BCA, dan bagaimana Anda menerjemahkannya menjadi rencana kerja jangka pendek yang realistis untuk tim Anda? Silakan Rehan. Untuk jangka panjang, tenggat 5 tahun ya, saya mengubah kedua fungsi dari reaktif menjadi proaktif dan prediktif. Untuk kredit risk yaitu transformasi ke analitik,
analitik prediktif, transisi penuh dari credit scoring tradisional ke modern machine learning atau menggunakan AI. Sistem harus mampu mengidentifikasi risiko gagal bayar 6-12 bulan sebelum terjadi. Dan untuk legal, adanya transformasi ke otomatisasi kepatuhan legal tech. Tugas berulang harus diotomatisasi. Ini membebaskan tim legal untuk fokus pada isu strategis. Nah, rencana jangka pendek dari saya dengan tenggat 1 tahun. Nah, rencana 1 tahun adalah fondasi untuk visi 5 tahun. Program yang pertama itu pilot project AI scoring dengan target membangun dan menguji satu model machine learning untuk satu segmen kredit spesifik. Dan program yang kedua untuk legal mengimplementasi kontak manajemen sistem dengan mempunyai target menstandarisasi dan mendigitalisasi 100% template BK segmen retail dan komersial. Dan program yang ketiga yaitu program gabungan pembentukan dashboard KRI terintegrasi yang mempunyai target membuat satu dashboard yang menggabungkan key risk indikator dan key legal indikator. Fokus indikator, cukup itu saja. Baik, rencana yang cukup bagus, Soal Rehan. Selanjutnya, pekerjaan analis atau ARC sangat fokus pada detail dan akurasi. Sebagai EVP, Anda harus fokus pada strategi, namun kesalahan kecil di area legal atau risk, misal salah klausul, kontrak, dan salah data laporan OJK, bisa berakibat fatal. Bagaimana Anda memastikan detail administratif dan kepatuhan tetap terjaga akurasinya, sementara prioritas utama Anda adalah strategi? Silakan, Pak Rehan. Nah, fokus utama saya adalah strategi. Saya tidak bisa lagi memeriksa detail harian. Saya mendelegasikan penuh tanggung jawab atas detail administratif dan kepatuhan kepada para VP atau kepala divisi di bawah saya. Saya berasumsi dan berharap mereka telah melakukan pekerjaan mereka dengan akurat sebelum laporan itu sampai ke saya. Nah, saya percaya kepada mereka akan menjaga akurasi data. Prioritas saya adalah menggunakan laporan akhir mereka untuk mengambil keputusan strategis dan bukan untuk memeriksa ulang pekerjaan detail mereka. Baik, cukup bagus. Selanjutnya, transisi dari ARC yang sangat teknis menjadi EVP yang strategis dan memimpin 2 divisi risk dan legal menuntut perubahan gaya kerja total. Ceritakan pengalaman spesifik di mana Anda harus memimpin sebuah proyek atau tim yang berada di luar zona nyaman atau keahlian inti Anda. Perilaku atau gaya kepemimpinan apa yang harus Anda ubah secara sadar agar tetap efektif? Apa yang paling sulit diubah? Silakan, Pak Rehan. Nah, saat saya pertama kali harus mengawasi proyek besar dari tim legal, proyek ini adalah standarisasi template perjanjian kredit. Nah, ini itu di luar zona zaman saya sebagai analis risiko yang kuantitatif. Perilaku yang harus saya ubah adalah beralih dari mengerjakan menjadi mengelola. Saya fokus pada penetapan deadline dan meminta tim legal memberikan ringkasan risiko kualitatif. Nah, perubahan yang paling sulit adalah menyesuaikan gaya kepemimpinan saya. Naluri saya sebagai analis adalah ingin ikut memeriksa detail setiap klausul. Saya harus secara sadar menahan diri untuk tidak melakukan micromanagement. Sulit bagi saya untuk beralih bertanya di mana datanya menjadi apa interpretasi hukum Anda. Saya masih berjuang melepaskan kontrol teknis. Nah, cukup itu saja. Selanjutnya saya izin bertanya, di level EVP Anda pasti menghadapi tekanan ekstrim. Bisa berupa krisis kredit besar, tuntutan hukum bernilai tinggi, atau tekanan berat dari regulator. Ceritakan situasi paling sulit dan membuat frustasi dalam karir Anda. Apa reaksi emosional dan perilaku Anda saat itu? Langkah konkret apa yang Anda ambil untuk tetap fokus memimpin tim dan membalikan situasi? Silakan, Pak Rehan. Situasi yang pernah alami itu
Yang paling sulit itu ketika salah satu debitur korporasi besar kami gagal bayar mendadak. Nah, dan pada saat itu yang sama mereka juga langsung mengajukan gugatan hukum. Reaksi emosional awal saya adalah frustasi, Mas. Namun secara perilaku saya juga berusaha keras terlihat tenang agar tim tidak panik. Saya harus tetap metodis. Langkah konkret yang saya ambil sangat reaktif, fokusnya untuk memadamkan api atau kepanikan. Nah, langkah konkret saya itu yang pertama itu membentuk tim risk. Yang kedua itu membuat daftar tugas metodis dengan tugas 24 jam ke depan. Dan ketiga itu tugas tim risk, yaitu untuk segera menghitung dampak yang pasti. Dan yang keempat itu untuk tugas untuk tim legal untuk segera analisis gugatan hukum dan menyiapkan jawaban. Nah, saya memimpin tim dengan cara metodis dan struktur. Baik, cukup bagus untuk kepemimpinan ya Bapak ya. Selanjutnya, ceritakan sebuah situasi krisis di mana Anda menghadapi badai sempurna, misalnya portofolio kredit besar tiba-tiba macet. Pada saat yang sama, regulator OJK atau BI memperlakukan audit investigasi, tenggat waktu atau ketidakpastian, dan unit bisnis menentang rekomendasi pengetahuan risiko dari Anda. Bagaimana reaksi personal Anda? Bagaimana Anda memastikan ketajaman analisis dan kualitas keputusan Anda tidak menurun? Saya itu pernah menghadapi ini saat default besar-besaran di portofolio komoditas. Nah, secara bersamaan NPL triliunan dan juga OJK menjadwalkan audit investigasi dan tim bisnis menentang rekomendasi saya. Reaksi personal saya jujur saja saat itu saya frustasi, namun menjaga ketenangan di permukaan. Nah, untuk memastikan ketajaman analisis saya langsung bersandar pada standar operating prosedur. Nah, yang ada saya tidak mencoba menciptakan solusi baru di tengah krisis. Jadi itu SOP-nya itu ada 3, Mas. Pertama itu SOP krisis kredit, saya mengaktifkan komite manajemen risiko darurat. Dan yang kedua itu SOP audit regulator, saya menugaskan tim kepatuhan. Dan yang ketiga itu SOP penanganan oposisi, saya tidak berdebat, saya meminta tim bisnis untuk menyajikan data. Kualitas keputusan saya tetap stabil karena saya memecah masalah besar menjadi tiga bagian dan menerapkan prosedur yang sudah teruji. Nah, itu saja. Cukup bagus ya Bapak Rehan. Selanjutnya, terima kasih. Menggunakan contoh krisis tadi, setelah Anda mengelola ketenangan diri Anda, bagaimana Anda memimpin tim Anda yang mungkin juga panik atau frustasi? Langkah konkret apa yang Anda ambil untuk mengalihkan fokus dari masalah ke solusi? Bagaimana Anda memastikan tim tetap bekerja secara etis dan profesional di bawah tekanan tersebut? Silakan Bapak Rehan. Setelah saya tenang, saat itu saya juga mengumpulkan pimpinan tim risk dan legal. Saya mengalihkan fokus dari masalah ke solusi dengan memecah masalah besar menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola. Saya mengarahkan mereka untuk berfokus pada 3 jalur kerja paralel. Yang pertama itu untuk tim risk. Nah, tugasnya untuk menghitung exposure NPL dan menyiapkan semua data yang diminta oleh OJK. Nah, yang kedua itu untuk tim legal, bertugas untuk mengumpulkan semua perjanjian kredit dan menyiapkan draft jawaban untuk OJK. Yang ketiga itu untuk tim bisnis. Nah, saya butuh data 5 nasabah terbaik Anda yang masih sehat, tunjukkan buktinya. Untuk memastikan profesionalisme dan etika, saya menetapkan 2 aturan dasar. Yang pertama, tidak ada saling menyalahkan. Dan yang kedua itu transparansi penuh dengan regulator. Saya tegaskan tim harus memberikan data akurat apa adanya ke OJK. Itu saja. Baik, cukup bagus ya cara mengelolanya timnya. Selanjutnya saya izin bertanya, sebagai EVP Anda harus menyeimbangkan kecepatan
layanan kredit dengan ketelitian, manajemen risiko, dan legal. Ceritakan cara Anda mendesain proses kerja di dua divisi Anda agar target, misal SLA persetujuan kredit, tercapai secara efisien, namun ketelitian dan kepatuhan tetap terjaga konsistensinya. Silakan, Aren. Oke, untuk yang pertama saya mendesain proses kerja saya yang memisahkan antara standarisasi dan analisis mendalam. Keseimbangan ini dicapai melalui alur kerja digital. Jadi itu yang pertama itu Mas, ada efisiensi melalui segmentasi, melalui jalur cepat atau otomatis untuk kredit resiko dengan resiko rendah, jalur standar itu struktur untuk kredit komersial atau UMKM, jalur khusus itu mendalam untuk kredit korporasi besar. Dan yang kedua itu ketelitian melalui checkpoint dan atau wajib itu di dalam alur kerja digital saya membangun gerbang untuk checkpoint kepatuhan yang tidak bisa dilewati dan yang checkpoint legal, sistem menghentikan proposal jika legal belum memberi persetujuan digital. Nah, dan untuk checkpoint tim risk yaitu sistem mengunci persetujuan jika risk belum mengunggah analisis checkpoint. Checkpoint compliance sistem otomatis memindai daftar hitam. Nah, ketelitian terjaga karena sistem memaksa setiap divisi analisis tidak bisa melompat. Prosedur hanya untuk mengajar SLA. Nah, cukup bagus ya prosedurnya. Baik, selanjutnya saya izin bertanya, divisi risk dan legal dihadapkan pada banyak tenggat waktu kritis, laporan OJK atau PI, batas waktu pendaftaran litigasi, SLA untuk unit bisnis. Bagaimana Anda merancang sistem kerja untuk memastikan divisi Anda secara konsisten memenuhi semua tenggat waktu dan ekspektasi tersebut? Ceritakan saat terjadi konflik prioritas deadline. Silakan. Saya pernah itu membangun sistem kerja berdasarkan monitoring tenggat waktu yang standar dan terpusat. Kami memiliki master tracker atau kalender induk yang mencatat semua tenggat waktu krisis. Dibagi 3 kategori: regulator, legal, eksternal, dan internal. Nah, setiap awal minggu kami meninjau tracker ini. Konflik prioritas deadline berupa tim legal dihadapkan pada 2 tenggat waktu mendesak. Yang pertama itu deadline eksternal, batas waktu terakhir pendaftaran banding kasus litigasi besar, hotline. 2, deadline internal, tuntutan tim bisnis untuk penyelesaian review PK dan PK produk. Nah, keputusan saya yaitu memprioritaskan prioritas itu harus diberikan pada tenggat waktu yang memiliki dampak yang paling fatal. Yang paling fatal jika dilewatkan. Dalam hal ini pendaftaran banding litigasi, saya menginstruksikan kepala divisi legal untuk memfokuskan seluruh sumber daya ke banding. Saya kemudian menghubungi kepala unit bisnis secara langsung menjelaskan situasi krisis dan memberitahu mereka bahwa review PK akan tertunda 1 hari kerja. Baik, selanjutnya saya izin bertanya, sebagai analis, Anda harus fokus pada semua detail. Sebagai EVP, Anda tidak mungkin memeriksa setiap draft kontrak atau analisis data. Bagaimana Anda mengalihkan attention to detail Anda? Beri contoh satu detail kecil yang Anda tangkap yang ternyata berdampak strategis besar bagi bank. Silakan. Oke. Saya tidak lagi memeriksa setiap draft. Perhatian saya terhadap detail kini saya alihkan. Saya menggunakan untuk mengorganisasi divisi dan memastikan laporan akurat. Fokus detail saya kini beralih ke momen krusial seperti saat rapat. Dan sebagai contoh, dalam satu
rapat evaluasi portofolio, saya menangkap satu detail kecil di slide presentasi tim risk. Ada kenaikan NPL yang sangat tipis di subsektor startup teknologi. Startup teknologi. Jadi tim analisis menyimpulkan ini hanya fluktuasi statistik. Akan tetapi saya meminta juga kepada mereka menggali lebih dalam. Ternyata kenaikan kecil itu adalah gejala awal dari masalah pendanaan yang berdampak strategis. Kami segera melakukan peninjauan ulang portofolio di sektor itu dan memperketat kriteria persetujuan kredit baru sebelum sektor itu benar-benar bermasalah. Bapak ya, jawaban yang cukup bagus. Selanjutnya saya izin bertanya, ceritakan sebuah keputusan strategis di level tinggi, misal menyetujui kebijakan underwriting baru atau strategi penyelesaian sengketa besar yang Anda ambil. Proses berpikir atau pertimbangan apa saja yang Anda lakukan sebelum mengambil tindakan itu? Bagaimana Anda menimbang risiko versus manfaatnya? Silakan. Saya mengambil keputusan strategis menyetujui perubahan kebijakan underwriting UMKM menggunakan data alternatif. Nah, proses berpikir saya adalah analisis pro kontra standar, pertimbangan manfaat, efisiensi dan pertumbuhan, menjangkau pasar baru dan SLA lebih cepat. Pertimbangan risiko yaitu kontranya potensi kenaikan NPL, data belum teruji, risiko kepatuhan legal terkait penggunaan data pribadi. Sedangkan untuk proses pengambilan keputusan, saya meminta tim bisnis memaparkan proyeksi pertumbuhan. Saya meminta tim risk melakukan backtesting, uji model potensi NPL. Saya meminta tim legal dan kepatuhan memberikan opini hukum berupa regulasi OJK dan UU perlindungan data pribadi. Dan setelah menimbang semua masukan, keputusan saya adalah menyetujui kebijakan ini. Nah, akan tetapi saya juga menyetujui sebagai pilot project terbatas di beberapa cabang selama 6 bulan. Ini menyeimbangkan kebutuhan bisnis dan mitigasi risiko. Baik, cukup bagus untuk mitigasi risikonya, Bapak Rehan. Selanjutnya saya izin bertanya, sebagai analis atau ARC, sebagian besar pekerjaan mungkin bersifat responsif, menilai pengajuan kredit, merespon temuan. Namun sebagai EVP, Anda harus menciptakan agenda. Ceritakan sebuah inisiatif strategis, kebijakan baru, perubahan framework, atau proyek lintas fungsi yang Anda mulai sendiri, yang tidak diminta oleh siapapun. Apa yang mendorong Anda untuk memulainya? Silakan, Pak. Saya mengambil inisiatif untuk perbaikan proses internal yang taktikal. Saya memerlukan tim analisis risiko kredit atau ARK tadi, dan tim legal menghabiskan banyak waktu melacak kelengkapan dokumen standar melalui email. Ini inefisiensi yang memperlambat proses persetujuan kredit. Saya yang memulainya. Saya juga meminta para manajer di kedua tim tersebut untuk bertemu dan membuat satu tracker bersama yang sederhana, seperti share spreadsheet yang bertujuan hanya untuk mengurangi email bolak-balik. Inisiatif ini murni taktikal. Saya terdorong karena melihat jam kerja analis terbuang untuk administrasi. Baik, inisiatif yang cukup bagus ya, Bapak Rehan. Selanjutnya saya izin bertanya, perubahan besar di bank, misal implementasi sistem risk atau restrukturisasi tim legal, bisa memakan waktu bertahun-tahun dan sering menghadapi penolakan. Ceritakan proyek jangka panjang terberat yang Anda kelola. Apa titik terendah proyek itu? Apa yang membuat Anda terus maju meski hasilnya masih lama dan banyak hambatan? Silakan, Pak. Proyek terberat yang pernah saya alami yaitu migrasi sistem database jaminan kredit. Proyek ini memakan waktu lebih dari 2 tahun. Titik terendah proyek terjadi sekitar 1 tahun setelah dimulai. Kami menemukan kualitas data di sistem lama sangat buruk.
ribuan data tidak lengkap atau salah input. Nah, tim legal dan administrasi kredit harus melakukan verifikasi ulang data secara manual. Mereka mulai frustasi dan menolak proses itu karena menambah beban kerja harian mereka. Yang membuat saya terus maju adalah fokus saya untuk menyelesaikan proyek ini ada dalam rencana kerja tahunan dan harus selesai. Saya tidak fokus pada visi jangka panjang, saya juga fokus pada checklist proyek. Motivasi saya sederhana, yaitu tugas ini tuh harus benar-benar selesai sesuai timeline. Baik, cukup bagus. Selanjutnya, posisi EVP ini menuntut Anda memimpin dua fungsi, credit risk, yaitu keahlian Anda, dan legal, mungkin area baru. Apa saja yang telah Anda lakukan secara proaktif dalam 3 tahun terakhir untuk mempersiapkan diri Anda memegang tanggung jawab yang lebih besar di luar zona nyaman Anda? Bagaimana Anda secara spesifik belajar tentang manajemen risiko hukum? Silakan. Pengembangan diri saya dalam 3 tahun terakhir fokus memperdalam keahlian yang sudah saya miliki di bidang risiko kredit. Saya mengambil sertifikasi profesional lanjutan di manajemen risiko. Saya mempelajari model scoring kuantitatif yang lebih teknis. Saya proaktif mengambil proyek analisis kredit yang paling rumit. Secara spesifik mengenai manajemen risiko hukum atau legal risk, saya belum mengambil inisiatif untuk mempelajarinya secara formal. Pengetahuan saya tentang risiko hukum hanya sebatas apa yang saya pelajari secara pasif, yaitu ketika pekerjaan analisis saya bersinggungan dengan tim legal. Persiapan saya berfokus pada pendalaman teknis di zona nyaman saya, dan bukan pelebaran wawasan di area baru. Baik, cukup bagus ya. Selanjutnya, sebagai EVP, Anda harus mengkomunikasikan isu yang sangat teknis dan rumit kepada audiens yang sangat berbeda, seperti direksi, regulator, dan tim Anda. Ceritakan sebuah situasi di mana Anda harus mempresentasikan temuan risiko kredit yang kompleks atau implikasi hukum yang sensitif. Bagaimana Anda mengubah gaya komunikasi dan isi pesan Anda saat menyampaikannya kepada direksi komite risiko dan tim analisis Anda sendiri? Silakan. Saya pernah harus mempresentasikan temuan NPL yang melonjak dan audit OJK. Gaya komunikasi saya adalah menyampaikan fakta secara jelas dan lugas. Di situ juga terdapat 2 poin, yaitu yang pertama itu kepada direksi komite risiko. Saat bertemu direksi, saya memaparkan data yang sama. Saya sampaikan NPL di sektor komoditas naik sebesar sekian triliun. Saya juga melaporkan OJK telah mengirimkan surat permintaan data untuk audit investigasi. Pesan saya fokus pada penyampaian fakta secara informatif. Dan yang poin kedua yaitu kepada tim analisis saya. Saat berbicara dengan tim analis, saya menyampaikan pesan yang pada dasarnya sama. Saya mengumpulkan mereka dan berkata, data NPL komoditas kita naik sepersekian triliun. Saya juga melanjutkan, OJK meminta data untuk audit. Fokus saya adalah memastikan mereka untuk mendapatkan informasi yang sama dengan direksi. Komunikasi saya bersifat informatif. Baik, cukup bagus juga komunikasinya. Selanjutnya saya izin tanya, sebagai analis atau ARP, Anda mungkin terbiasa menulis laporan analisis kredit yang sangat detail. Sebagai EVP, Anda harus menulis eksekutif summary untuk direksi atau proposal kebijakan. Ceritakan pengalaman Anda mengubah analisis teknis yang panjang dan rumit menjadi dokumen memo atau proposal yang jelas, ringkas, dan strategis atau on the point. Silakan. Saya itu pernah memiliki pengalaman ini ketika krisis portofolio komoditas itu terjadi. Tim analis saya menghasilkan laporan teknis 30 halaman. Laporan itu terlalu teknis untuk direksi. Saya harus mengubahnya menjadi proposal kebijakan 1 halaman. Proses saya adalah mengubah total strukturnya. Saya tidak meringkas
Dan saya mensintesis, saya membuang semua pembahasan metodologi dan fokus 100% pada apa situasi dan lalu bagaimana. Nah, dokumen 30 halaman itu saya sintesis menjadi 3 poin, yaitu yang pertama itu situasi dan dampak finansial. Nah, portofolio yang berupa portofolio komoditas terekspos potensi NPL baru 1,5 triliun. Dampak langsung adalah kebutuhan penambahan CKPN dengan nominal 800 miliar kuartal ini. Dan yang kedua itu risiko hukum dan kepatuhan. Sintesis legal, regulator OJK telah memulai audit investigasi tim legal, mengidentifikasi 20 debitur besar dengan eksposur nominal 400 miliar berisiko tinggi melakukan gugatan hukum. Dan yang ketiga itu rekomendasi tindakan. Sintesis kesimpulan, kami merekomendasikan 3 tindakan. Yang pertama itu menyetujui alokasi CKPN tambahan, dan yang kedua itu membekukan sementara batas kredit baru sektor komoditas, dan yang ketiga itu memberi mandat legal memulai negosiasi dengan 20 debitur berisiko tinggi. Hasilnya adalah proposal yang jelas, strategis, dan ringkas. Baik, selanjutnya saya izin bertanya. Bayangkan Anda harus mengkomunikasikan temuan risiko hukum legal risk yang baru teridentifikasi. Bagaimana Anda mengubah gaya bahasa, nada, dan fokus tulisan Anda saat menyampaikan secara tertulis kepada tim legal dan kepala divisi bisnis dan regulator OJK atau BI. Silakan. Saya mengubah fokus nada dan gaya bahasa saya untuk setiap audiens. Yang pertama itu untuk tim legal, fokus saya pada presiden hukum dan analis teknis, nada tulisan nugas dan analitis. Saya akan meminta evaluasi teknis yang akurat. Dan untuk kepala divisi bisnis, fokus saya pada dampak operasional dan solusi praktis. Dengan nada tulisan berorientasi bisnis, menghindari jargon hukum, saya akan menjelaskan risiko dalam konteks proses bisnis mereka, yaitu proses A berisiko terhambat, dan langsung menyertakan rekomendasi tindakan. Untuk regulator OJK ataupun BI, fokus saya pada kepatuhan dan langkah mitigasi. Dengan nada tulisan sangat formal, transparan, dan terkendali. Tulisan itu akan menguraikan temuan risiko dan memaparkan langkah-langkah mitigasi konflik yang telah atau akan kami ambil. Baik, selanjutnya saya izin bertanya. Saat rapat komentar risiko, seringkali seorang direktur hanya memberi komentar singkat atau pertanyaan tersirat. Bagaimana cara Anda menunjukkan bahwa Anda mengerti kekhawatiran strategis di balik pertanyaan mereka, bukan hanya pertanyaan harfiahnya? Nah, saat rapat saya akan mendengarkan dengan baik. Saya akan memastikan dan saya akan mencatat pertanyaan harfiah yang diajukan. Misalnya, jika seorang direktur bertanya apakah data NPL di sektor properti kita sudah akurat, saya akan menjawab pertanyaan berharfiah itu secara langsung. Saya akan merespon seperti, ya Pak, data NPL di sektor properti sudah akurat. Tim kami telah melakukan validasi data sesuai prosedur dan standar. Saya fokus menjawab apa yang ditanyakan di permukaan. Cukup bagus. Selanjutnya saya izin tanya, dalam rapat penyelesaian kredit korporasi yang macet, tim bisnis akan bicara soal relasi nasabah, tim legal bicara kekuatan gugatan, tim risk bicara data NPL. Bagaimana Anda memilah semua noise itu dan menentukan 2-3 informasi yang paling krusial untuk keputusan? Dalam rapat seperti itu, saya akan mendengarkan dan mencatat semua poin utama dari setiap pihak. Dari tim bisnis, saya akan mencatat nasabah yang masih kooperatif. Dari tim legal, saya akan mencatat kekuatan posisi hukum kita, semisalnya 50/50, dan
estimasi waktu litigasi. Dari tim risiko saya akan mencatat nilai exposure yang pasti dan nilai agunan atau jaminan yang dapat dieksekusi. Saya juga akan melihat ketiga poin ini sebagai informasi yang sangat pentingnya. Saya akan mendaftarkan ketiganya sebagai data krusial. Akan tetapi saya juga akan bingung dalam memprioritaskan di antara ketiganya. Saya akan kesulitan menentukan mana satu atau dua yang paling strategis. Baik, Bapak. Selanjutnya saya izin bertanya, saat tim Anda, misal tim legal, mempresentasikan sebuah kasus yang rumit, pertanyaan seperti apa yang Anda ajukan untuk menggali lebih dalam dan memastikan Anda memahami semua risiko yang mungkin terlewat? Silakan. Nah, saya mengajukan pertanyaan terbuka dan hipotetikal untuk memastikan semua risiko teridentifikasi. Saya akan menggali lebih dalam dengan pertanyaan seperti apa skenario terburuk yang mungkin terjadi dari kasus ini, baik secara finansial maupun reputasi. Alternatif solusi apa saja yang telah dipertimbangkan selain jalur yang Anda usulkan. Bagaimana jika argumen utama kita ditolak oleh hakim? Apa rencana cadangan kita? Apa implikasi jangka panjang dari setiap opsi yang ada, bahkan jika kita itu menang? Baik, selanjutnya saya izin bertanya lagi. Ceritakan saat Anda harus meyakinkan komite eksekutif untuk menyetujui kebijakan pengetatan risiko yang Anda usulkan, padahal Anda tahu tim bisnis akan menentangnya keras karena bisa menurunkan pencapaian target. Bagaimana strategi komunikasi Anda untuk menangkan persetujuan? Nah, strategi komunikasi saya adalah menyajikan sebuah argumen yang logis dan berbasis data secara langsung. Proposal tertulis saya akan ringkas, saya akan menunjukkan data historis NPL dan data leading indicators, peningkatan hari tunggakan. Nah, saat presentasi lisan saya akan menyampaikan argumen logis. Fakta pertama, data risiko di sektor ini jelas memburuk, dan fakta kedua, kebijakan underwriting kita saat ini sudah usang. Kesimpulan logis, kebijakan saat ini tidak lagi memadai. Nah, saya tidak akan terfokus berdebat dengan tim bisnis. Saya akan berkata, berdasarkan dari data ini, kami mengusulkan pengetatan kebijakan A dan B. Ini adalah angka yang bagus. Baik, selanjutnya saya saat berhadapan dengan kepala divisi bisnis yang sangat agresif dan hanya fokus pada target penjualan. Bagaimana Anda menyesuaikan perilaku dan gaya komunikasi Anda agar rekomendasi risiko dan legal Anda didengar dan dipatuhi olehnya? Saya sadar gaya komunikasi standar saya yang berbasis analisis terdata yang tidak akan efektif. Saya harus mengubah gaya saya. Nah, saat berhadapan dengan orang tersebut, saya tidak akan bertele-tele. Perilaku saya harus menyesuaikan. Saya akan berbicara lebih lugas, cepat, dan to the point. Saya akan fokus langsung pada kesimpulan. Misalnya, saya setuju target itu penting, tapi nasabah A ini data resikonya buruk. Jika dipaksakan, potensi kerugiannya itu sekian miliar. Jangan ambil yang ini, cari nasabah yang B atau nasabah yang lain. Saya akan menyampaikan rekomendasi risiko saya dengan cara yang sama dan tegasnya. Baik, selanjutnya saya izin bertanya, kembali ke situasi saat Anda mengusulkan pengetatan risiko dari indikator tadi. Apa hasil akhirnya? Apakah Anda berhasil mendapatkan dukungan dan komite penuh dari komite eksekutif dari tim bisnis? Jika awalnya ditolak, apa yang Anda lakukan? Hasil akhirnya proposal saya disetujui oleh komite eksekutif. Argumen logis dan data NPL yang saya sajikan tidak bisa dibantah. Namun persetujuan itu lebih bersifat pasif. Komite setuju, ya jalankan, namun tidak ada dukungan yang aktif. Tim bisnis akhirnya menerima keputusan tersebut karena itu arahan dari komite. Mereka mematuhi itu, tapi mereka tidak secara aktif mendukung implementasi. Komitmen mereka hanya sebatas kepatuhan formal saja. Baik, selanjutnya saya izin bertanya, divisi risk sering dianggap penghambat oleh divisi bisnis. Sebagai EVP, Anda adalah wajah dari fungsi tersebut. Ceritakan pengalaman Anda menangani konflik terbuka dengan peer dari bisnis yang merasa kebijakan Anda menghambat target mereka. Bagaimana Anda menjaga hubungan tetap profesional dan positif? Nah,
Saya pernah menghadapi konflik terbuka ini dengan kepala divisi bisnis, dan saat saya mengusulkan pengetatan kebijakan, perilaku saya adalah tetap tenang dan profesional. Saya fokus memisahkan masalah dari orangnya. Saya paham reaksinya didorong oleh tekanan targetnya. Saya tidak merespon agresinya. Saya juga menunggu dia selesai bicara. Kemudian saya berbicara dengan fokus pada data saya, berkata seperti saya memahami kebutuhan pencapaian target. Namun data NPL di sektor ini menunjukkan risiko X. Nah, saya menjaga nada suara saya tetap datar dan faktual. Hubungan kami tetap profesional karena tidak terbanding secara emosional. Baik, selanjutnya saya izin bertanya, Anda akan memimpin dua dunia yang berbeda, tim risk dan tim legal. Keduanya punya bahasa dan kebutuhan berbeda. Ceritakan cara Anda mengakomodasi dan merespon kekhawatiran dari tim legal mungkin di luar keahlian Anda saat mereka merasa kebutuhan mereka tidak diprioritaskan. Saya akan mengadakan pertemuan khusus dengan kepala divisi legal. Saya akan mendengarkan keluhan mereka sepenuhnya. Saya juga akan mengakui pendapat mereka secara verbal. Seperti saya mengerti kekhawatiran Anda, saya mendengar bahwa tim legal merasa kebutuhan Anda dikesampingkan. Kemudian saya akan memberikan respon standar. Saya akan menjelaskan kembali prioritas bank saat ini. Rencana bisnis seperti rencana bisnis bank dan atau RBB. Saya akan menunjukkan bagaimana alokasi sumber daya saat ini sejalan dengan RBB. Nah, saya juga akan meminta mereka untuk menyiapkan justifikasi bisnis yang kuat untuk kebutuhan tersebut agar dapat saya masukkan sebagai pertimbangan pada siklus anggaran berikutnya. Baik, saja. Untuk meloloskan sebuah framework risiko kredit yang baru, Anda butuh buy-in dari direktur bisnis, direktur IT, dan direktur kepatuhan. Bagaimana Anda menggunakan jejaring dan hubungan interpersonal Anda untuk melancarkan proses ini sebelum rapat formal komite risiko? Silakan, Rian. Saya akan menggunakan relasi yang sudah ada untuk menyelesaikan pekerjaan di level operasional sebelum rapat formal. Nah, saya tidak akan langsung melobi direktur mereka. Saya akan menghubungi peer saya sekelas manajer senior di IT dan kepatuhan. Untuk tim IT, saya akan menelepon kontak saya dan bertanya secara informal. Saya akan mengusulkan framework baru. Bisakah kamu bantu cek apakah sistem kita secara operasional mampu menarik data A dan B yang saya butuhkan. Untuk tim kepatuhan, saya akan melakukan hal yang sama. Saya punya draft framework risiko yang baru sebelum saya bawa ke atas. Bisakah tim Anda melihat sebentar? Saya hanya ingin memastikan tidak ada aturan OJK yang terlewat secara operasional. Saya menggunakan relasi saya untuk menyelesaikan pekerjaan dan memastikan kelayakan teknis dan kepatuhan sebelum rapat formal. Baik, jawaban yang cukup bagus Pak Rehan. Sebagai EVP, Anda memimpin para VP atau direktor. Bagaimana Anda mendelegasikan sebuah tugas yang sangat menantang, misal digitalisasi proses legal kepada bawahan senior Anda? Bagaimana Anda memastikan mereka tetap termotivasi dan selaras dengan kemampuan mereka? Silakan. Saat mendelegasikan tugas menantang tersebut, saya akan memanggil VP yang bersangkutan. Saya akan memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tujuan, outcome, dan batasan constraints. Tujuannya itu untuk saya butuh proses review perjanjian kredit kredit atau PK standar. Kita digitalisasi penuh dengan batasan proyek ini harus selalu selesai dalam 18 bulan, harus tetap patuh OJK, dan harus memotong SLA dari 5 hari kerja menjadi 1 hari kerja. Setelah arahan jelas, saya akan meminta mereka menyusun rencana proyek detail. Untuk motivasi, saya akan menggunakan insentif standar. Saya akan menyampaikan secara langsung, ini adalah proyek prioritas tinggi. Jika Anda berhasil, saya akan pastikan Anda mendapat pengakuan di depan komite. Keberhasilan ini juga akan menjadi faktor utama dalam penilaian kinerja.
kinerja Anda. Baik, Bapak Rehan, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda memberikan feedback sulit kepada seorang bawahan senior yang kinerjanya teknisnya bagus tetapi perilakunya berdampak negatif pada tim. Bagaimana struktur dan penyampaian feedback Anda? Silakan. Saya pernah menangani jadwal performance review tahunan. Saya memiliki seorang VP di divisi risiko. Kinerja teknisnya bagus, tetapi perilakunya tidak kolaboratif. Dia sering meremehkan masukan divisi legal. Nah, saya tidak membahas ini. Setiap saat saya mengumpulkan fakta spesifik dan menyampaikan secara struktur pada sesi peninjauan kinerja tahunan. Struktur penyampaian dari saya, yang pertama itu saya mulai dengan pengakuan kinerja teknisnya, dan yang kedua saya beralih ke perilaku. Saya memberikan fakta spesifik pada rapat komite kredit tanggal 15 Maret. Saya mengamati Anda memotong presentasi tim legal. Dan yang ketiga, saya menjelaskan dampaknya secara faktual. Seperti perilaku ini berdampak negatif, akibatnya kita hampir melewatkan risiko kepatuhan. Dan yang keempat itu saya menutup dengan ekspektasi ke depan dan meminta rencana perbaikan. Baik, selanjutnya saya izin bertanya lagi, Bapak Rehan, sebagai orang yang relatif baru di level EVP, bagaimana Anda sebagai orang baru mendapat respect dan command the room di depan para senior dari tim risk dan legal yang mungkin sudah lama di sana? Bagaimana Anda menetapkan prioritas perubahan yang sejalan dengan visi BCA? Silakan, Pak Rehan. Untuk mendapatkan respect, saya akan mengandalkan struktur organisasi dan jabatan saya. Saya akan mengadakan rapat perkenalan formal. Saya akan memperkenalkan diri sebagai EVP baru dan menegaskan bahwa saya adalah pimpinan mereka. Saya mengharapkan mereka memberikan respect formal yang sesuai dengan jabatan saya. Untuk menetapkan prioritas, saya akan berpegang teguh pada apa yang sudah ada. Saya tidak akan membuat visi baru. Saya akan meminta tim risiko dan legal mempresentasikan rencana kerja mereka saat ini. Saya akan meninjau, memastikan semua rencana kerja itu 100% sejalan dengan rencana bisnis bank atau RBB yang telah ditetapkan direksi. Baik, cukup bagus Bapak Rehan. Selanjutnya saya izin bertanya lagi. Di level EVP, tim Anda adalah jajaran EVP lainnya. Seringkali tujuan divisi Anda menekan risiko berbenturan dengan tujuan EVP bisnis mengejar target. Bagaimana Anda berkolaborasi dengan peer EVP Anda untuk mencapai tujuan bank di atas tujuan divisi Anda? Silakan. Saya akan selalu berusaha bersikap kooperatif di level operasional. Tujuan bank yang bertujuan bank adalah sebuah profitabilitas, gabungan antara pencapaian target dan mitigasi kerugian. Saat terjadi benturan, saya tidak akan langsung memblokir. Akan tetapi kolaborasi saya akan berfokus pada level operasional. Nah, saya akan proaktif berbagi data. Saya akan meminta tim risiko saya duduk bersama tim bisnis dan memaparkan data risiko dari sektor yang mereka targetkan. Sebaliknya, saya juga akan meminta data proyeksi pertumbuhan mereka untuk saya masukkan ke model risiko kami. Kolaborasi kami adalah memastikan kedua divisi saling berbagi data operasional. Baik, cukup bagus Bapak Rehan. Selanjutnya, setelah direksi memutuskan sebuah perubahan strategi bank yang besar, bagaimana Anda meneruskan keputusan itu ke seluruh divisi Anda? Informasi apa yang Anda sampaikan dan bagaimana Anda mengelola rumor? Silakan. Setelah keputusan strategi itu diformalkan, nah saya akan segera meneruskannya ke seluruh divisi. Saya akan menggunakan jalur komunikasi formal. Saya juga akan meneruskan memo resmi atau email pengumuman dari direksi tersebut ke para VP di bawah saya. Saya akan meminta mereka memastikan informasi itu dibaca oleh semua anggota tim. Nah, informasi yang saya sampaikan adalah persis seperti apa yang tertulis dalam memo formal. Ini adalah komunikasi satu arah. Saya berasumsi memo resmi itu sudah cukup jelas dan tidak mengelola rumor secara proaktif. Baik, jawaban yang cukup bagus Bapak Rehan. Saya izin tanya untuk selanjutnya. Anda akan memimpin dua unit yang sangat berbeda, risk dan legal. Keduanya cenderung punya ego dan cara kerja sendiri. Langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk menciptakan satu tim di antara mereka? Nah, saya tidak akan mengandalkan acara sosial atau team building standar.
itu tidak akan menyatukan dua profesi yang berbeda. Nah, langkah konkret saya adalah mendesain ulang struktur kerja untuk memaksa mereka berkolaborasi secara profesional. Nah, saya akan membentuk satuan tugas seperti task force. Nah, permanen yang bersifat lintas fungsi untuk setiap segmen bisnis seperti halnya satgas korporasi dan satgas retail. Nah, setiap satgas akan diisi oleh analis dari risiko dan pengacara dari legal. Mereka tidak lagi bekerja secara terpisah lagi. Baik, cukup bagus untuk pengelolaannya ya Bapak Heran. Ceritakan saat Anda mendeteksi adanya konflik tersembunyi, misal saling lempar tanggung jawab antara dua bawahan senior Anda. Kapan Anda memutuskan untuk turun tangan dan bagaimana Anda mengangkat konflik itu ke permukaan secara profesional? Silakan. Nah, saya mendeteksi ini saat terjadi penumpukan keterlambatan dalam proses restrukturisasi kredit. Tim risiko mengeluh proses legal lambat. Tim legal mengeluh data risiko tidak lengkap. Ini adalah konflik tersembunyi, mereka saling melempar tanggung jawab. Saya memutuskan turun tangan ketika saya melihat metrik SLA terlewat selama 2 minggu berturut-turut. Ini sudah menjadi masalah operasional bank. Saya membawa kedua VP baik dari risk dan legal duduk bersama dalam satu ruangan. Saya mengangkat konflik itu ke permukaan secara profesional. Saya juga akan memberikan beberapa solusi untuk mereka. Yang pertama itu menyajikan fakta. Saya memanggil Anda berdua seperti saya memanggil Anda berdua karena SLA restrukturisasi kita terlewat 10 hari kerja. Dan yang kedua menyajikan konflik tersembunyi. VP dari risk, laporan Anda menyatakan keterlambatan ini karena proses legal lambat. VP legal, laporan Anda menyatakan keterlambatan ini karena data risk tidak lengkap. Dan ketiga itu mengakui konflik, the pivot. Bagi saya itu tidak relevan. Yang saya lihat adalah kegagalan proses di antara dua divisi Anda. Dan 4 itu meminta pengakuan profesional. Saya ingin Anda berdua mengakui bahwa ada gap dalam proses serah terima di antara Anda. Baik, jawaban yang cukup detail dan bagus ya Bapak Rehan. Selanjutnya saya izin bertanya, menggunakan contoh konflik antara VP tadi, bagaimana Anda memandu mereka untuk mencapai solusi bukan hanya gencatan senjata? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan solusi itu konstruktif dan hubungan kerja mereka membaik setelahnya? Silakan. Nah, konflik itu saya langsung memandu mereka ke solusi yang logis. Saya tidak meminta mereka berdebat, saya meminta fakta. Identitas fakta itu saya meminta VP legal menyebutkan spesifik data apa yang dibutuhkan, cari titik patahnya. Seperti saya menemukan masalahnya ada pada checklist serah terima atau handover. Nah, membuat solusi logis itu dengan saya memutuskan saat itu juga dengan komunikasi baik. Solusinya adalah kita membuat satu checklist serah terima digital yang baru. VP legal Anda didefinisikan semua data wajib. VP risiko, untuk VP risk Anda tidak bisa mengirim berkas legal ke legal sebelum semua checklist itu tercentang hijau di sistem. Nah, solusi ini konstruktif karena memperbaiki proses yang rusak, bukan menyalahkan individu. Untuk memastikan hubungan kerja mereka tetap netral, saya menutup rapat dengan memberikan mereka tugas bersama mengawasi implementasi checklist baru yang memaksa mereka bekerja secara profesional. Baik, terima kasih telah menghadiri asesmen center kali ini. Saya Ahmad Abdul Aziz Alvaro. Berterima kasih kepada Anda dan meminta maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bapak Rehan. Sampai bertemu di lain waktu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aziz.
Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi wawancara hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Burhatamimi yang akan berperan sebagai asesor dalam simulasi asesmen center hari ini. Nah, sesi wawancara ini merupakan bagian dari proses penilaian untuk posisi EVP Treasury. Dalam sesi ini saya akan menanyakan beberapa hal seputar pengalaman Anda selama ini. Tujuan wawancara ini bukan untuk mencari jawaban benar ataupun salah, melainkan untuk mengetahui bagaimana Anda berpikir dan bertindak dalam situasi tertentu. Jadi santai saja. Kalau nanti saya menanyakan sesuatu lebih detail, itu bukan karena jawaban Anda salah, akan tetapi karena saya ingin memahami situasinya lebih dalam. Baiklah. Apakah Anda sudah siap untuk langsung mulai wawancara kali ini? Sudah siap, Bapak. Baiklah untuk pertanyaan yang pertama. Yaitu, bisakah Anda menceritakan situasi saat Anda menghadapi risiko likuiditas sistemik atau volatilitas pasar falas atau forex yang besar, informasi apa saja yang Anda kumpulkan untuk memahami cerita Anda tersebut? Baik, saya izin menjawab. Kami pernah menghadapi pelemahan rupiah yang cepat. Saya mengumpulkan data posisi dolar dan PNL dari tim trading serta mengecek berita utama kenaikan suku bunga global. Saya lalu membandingkan dengan outlook triwulan yang dibuat research. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda menganalisis data tersebut dan bagaimana Anda memetakan hubungan antara isu likuiditas dengan isu resiko pasar pelemahan rupiah? Baik, saya izin menjawab. Saya menyadari keduanya terjadi bersamaan. Kenaikan LDR membuat bank butuh dana rupiah dan pelemahan rupiah membuat falas lebih mahal. Analisis saya adalah LDR naik lalu rupiah melemah. Hubungan ini logis dan linear. Sudah, itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu setelah Anda memahami tersebut, peta masalahnya, apakah ada opsi atau skenario solusi apa saja yang Anda kembangkan dan siapa yang akan Anda libatkan? Saya menawarkan dua opsi sederhana. Pertama yaitu menahan posisi falas atau melikuidasinya. Saya melibatkan head of trading untuk estimasi harga eksekusinya. Oke. Selanjutnya, bisakah ceritakan situasi di mana harus mengambil keputusan trading atau alokasi aset strategis di bawah tekanan waktu yang berat? Apa proses Anda untuk tetap logis? Saya biasa mengambil keputusan yang logis seperti mengurangi exposure, tapi sering terlambat 1-2 jam setelah pasar bergerak karena menunggu semua data tersedia. Oke. Itu setelah strategi Anda diimplementasikan ya? Ya. Nah, bagaimana Anda mengukur efektivitasnya? Kapan Anda tahu jika strategi itu perlu direvisi? Bisakah Anda memberikan contoh secara spesifik? Saya mengevaluasi hasil akhir dengan metrik dasar P dan L naik atau posisi sudah tertutup. Saya tahu harus merevisi jika PNL terus menurun setelah 3 hari. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan, data apa yang hilang saat Anda membuat keputusan krusial mengenai valuasi atau hedging instrumen dengan data awal yang tidak lengkap? Bagaimana Anda mengupayakan perolehan data tersebut? Saya sering kehilangan data implied volatility untuk valuasi option. Saya hanya menunggu sampai penyedia data memberikannya. Saya hanya menggunakan data market price internal kami. Oh, gitu ya. Dalam krisis pasar Anda dibanjiri data. Bagaimana Anda memilah informasi mana yang benar dan benar-benar penting atau esensial dan mana yang hanya noise? Apa kriteria Anda?
Untuk saya kriterianya adalah dampak strategis jangka panjang. Saya memilah data menjadi 3 kategori, yaitu lagging PNL historis, coincident posisi funding cost saat ini, dan leading ekspektasi inflasi pergerakan SPN 5-10 tahun. Saya hanya berfokus pada leading indikator karena memiliki dampak strategis bagi bank. Setelah Anda mengumpulkan dan memilah data pasar dan data internal, bagaimana Anda menggunakan gabungan informasi tersebut? Bisakah Anda memberikan contoh di mana analisis Anda terhadap data makro mengubah pandangan Anda terhadap data posisi? Untuk saya menggunakan data pasar hanya untuk mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui. Misal yield naik, jadi harga turun. Analisis bersifat deskriptif. Dimana bisa ini sebagai contoh ya, dimana Anda memimpin pengembangan solusi yang benar-benar baru atau out of the box dari Anda untuk mengatasi risiko pasar atau efisiensi funding, apa yang membuatnya inovatif? Untuk kami mengadopsi best practice dari bank lain dengan menggunakan sistem peer-to-peer repo. Solusi ini sudah terbukti di tempat lain dan kami terapkan di bank kami. Apakah ada asumsi lama yang sering dipakai dalam kebijakan treasury? Bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda secara fundamental menantang asumsi mapan? Apa asumsi itu? Bagaimana Anda mengolah resistensi dari tim lain? Baik, asumsi lama adalah funding cost retail atau DPK selalu lebih mahal dari korporasi. Saya menantang framework ini. Tim saya menganalisis ulang data biaya, long term stability, dan liquidity benefit DPK retail. Saya menyusun proposal perubahan kebijakan yang berbasis data dan memimpin perubahan paradigma di level direksi. Kami mengelola resistensi dari tim korporasi dengan menunjukkan model pricing yang baru yang berbasis total cost of funding. Sebagai FVP Treasury, Anda harus memastikan unit rating, funding, dan risk market kan. Nah, berjalan sesuai tujuan bank kan. Sistem atau prosedur monitoring seperti apa yang akan Anda bangun untuk memastikan divisi berjalan secara optimal? Baik, izin menjawab. Saya menerapkan prosedur monitoring yang berbeda untuk trading, limit exposure harian, dan funding struktur DPK. Prosedur ini cukup untuk memastikan kepatuhan dasar. Oke. Bayangkan ya, jika Anda itu memiliki anggaran terbatas, unit trading itu meminta investasi besar untuk sistem HFT. Unit funding juga meminta penambahan SDM signifikan untuk produk pendanaan retail. Bagaimana proses berpikir Anda dalam menentukan prioritas alokasi sumber daya tersebut? Baik, izin menjawab. Saya mengaitkan kedua permintaan dengan rencana bisnis bank atau RBB. Saya melakukan analisis cost benefit yang melihat dampak strategis. HFT memberi profit jangka pendek, funding retail memberi stabilitas likuiditas, dan funding cost jangka panjang. Saya memprioritaskan yang berdampak strategis dan mencari solusi alternatif seperti outsource sementara untuk sistem HFT sebelum mengalokasikan sumber daya penuh. Oh, gitu ya. Oke lah. Melihat dari landscape suku, bunga global, dan regulasi 5 tahun ke depan, apa rencana strategis jangka panjang Anda untuk fungsi treasury dan bagaimana Anda menerjemahkannya menjadi rencana kerja jangka pendek 1 tahun yang realistis untuk tim Anda sendiri? Saya membuat rencana jangka panjang yang umum, yaitu mengoptimalkan profit. Rencana 5 tahun dan rencana 1 tahun dibuat secara persisa dan tidak berhubungan erat. Ya. Sebagai FVP, Anda harus fokus pada strategi, namun kesalahan kecil di treasury seperti salah satu transaksi salah data laporan BI-nya bisa fatal kan. Nah, bagaimana Anda memastikan detail administratif dan kepatuhan tetap terjaga akurasinya sementara prioritas utama Anda adalah strategi? Saya mendelegasikan detail administratif tapi sering tidak memiliki sistem
quality assurance yang memadai. Sudah. Bagaimana Anda memastikan tim treasury Anda cepat beradaptasi dengan perubahan regulasi? Misalnya itu kebijakan LCR dan NSFR yang baru itu. Nah, atau perubahan struktur organisasi, misalnya itu kayak penggabungan unit. Bisakah Anda memberikan contoh yang spesifik untuk situasi tersebut? Saya secara proaktif merancang ulang proses kerja atau re-engineering sebelum batas waktu regulasi baru. Saya memotivasi tim saya dengan menjelaskan bahwa perubahan ini adalah peluang strategis untuk mendapatkan competitive edge, bukan hanya kepatuhan. Saya menjadi change agent yang visioner. Dalam situasi market freeze atau krisis ya, misalnya kayak counter party atau gagal bayar, di mana solusi konvensional tidak lagi berfungsi, bagaimana Anda tetap mempertahankan ketenangan Anda dan memastikan tim Anda untuk berfokus pada pemecahan masalah ini? Baik, saya tetap tenang secara pribadi, tetapi gagal memotivasi tim menunjukkan penurunan kinerja karena kurangnya arahan dari saya. Sesuai dengan pengalaman kita. Iya, sesuai. Bagaimana Anda tetap logis dan mampu mengambil keputusan trading yang besar dalam situasi bid ask spread melebar secara ekstrim dan semua peer Anda panik? Saya mengambil keputusan yang aman atau minimal, namun sering terlambat atau kehilangan potensi profit. Performa menurun di bawah tekanan ekstrim. Iya, Pak. Nah, lanjut. Ketika trading strategi yang Anda approve menyebabkan kerugian yang signifikan, bagaimana Anda menyampaikan berita ini kepada direksi? Bagaimana Anda memastikan tim Anda tidak terdemoralisasi dan segera bangkit? Saya mengakui kesalahan secara minimal, tetapi tidak menyajikan analisis akar masalah. Tim tetap terdemoralisasi. Sebagai EVP Treasury saat ini kan, tujuan utama Anda adalah profitabilitas dan likuiditas. Bagaimana Anda menyeimbangkan dorongan untuk profit tinggi agar efisiensi dengan kehati-hatian dalam proses kerja treasury? Saya merancang ulang prosedur untuk mencapai efisiensi sekaligus meningkatkan kontrol risiko. Misal otomatisasi proses cek dan balance di middle office. Saya membangun budaya kerja yang mengintegrasikan kecepatan, akurasi, dan kepatuhan sebagai nilai inti tim. Memastikan setiap proses memiliki built-in toughness. Oke, selanjutnya itu pertanyaan. Bagaimana Anda memastikan semua laporan regulasi dari BI atau OJK Treasury selalu akurat dan dikirimkan tepat waktu, terutama saat ada perubahan format mendadak dari regulator? Saya merencanakan dan mengalokasikan sumber daya secara proaktif untuk mengantisipasi perubahan dan memastikan kepatuhan yang konsisten dan akurat. Saya membangun sistem quality assurance dan automasi yang terintegrasi yang membuat tim saya selalu siap menghadapi perubahan regulasi yang mendadak. Oh, begitu. Bisakah Anda mendeskripsikan sistem pribadi Anda untuk mengorganisir informasi dan keputusan penting di tengah banjirnya data pasar dan berbagai meeting strategis? Saya cukup menggunakan meeting notes dan checklist dasar, tetapi sering kehilangan detail yang cukup penting, Pak. Oke. Nah, dalam lingkungan trading yang bergerak cepat kan, bagaimana Anda menyeimbangkan kebutuhan untuk bertindak cepat dengan kebutuhan untuk untuk berpikir matang dan menganalisis risiko secara komprehensif? Saya cenderung lambat karena terlalu banyak berpikir atau analisis paralisis, kehilangan momentum pasar yang ada. Bisakah Anda menceritakan sebuah inisiatif di luar tugas rutin Anda yang Anda mulai sendiri di Treasury untuk meningkatkan profitabilitas atau mitigasi risiko?
Saya mengambil inisiatif sederhana ketika diminta, seperti perbaikan kecil pada format laporan. Cukup itu? Iya, cukup. Bisakah Anda memberikan contoh juga di mana Anda harus berjuang selama lebih dari 1 tahun untuk mencapai target? Misalnya, implementasi sistem baru atau mendapat persetujuan produk dari regulator. Saya berjuang lebih dari 18 tahun untuk mendapatkan persetujuan produk. Nah, Struktur derivatif dari regulator, saya membuat rencana milestone yang jelas, secara proaktif mengatasi hambatan regulasi dan teknis, dan tetap mempertahankan antusiasme serta kepercayaan diri dari tim. selain pekerjaan, apakah Anda ada langkah-langkah self development apa yang Anda ambil? Jadi apa? Gimana? Misalnya itu seperti sertifikasi, kuliah, membaca dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan peran EVP Treasury. Saya mengidentifikasi kesenjangan kompetensi strategis dan mengambil langkah self development yang terencana, seperti studi tentang AI atau ML di finance atau mengikuti program Global Head of Treasury di luar negeri. Nah, ini ada cerita, bayangkan ya, di mana Anda harus merekomendasi trading berisiko tinggi kepada direksi atau regulator yang non teknis. Bagaimana Anda memastikan pesan Anda itu dapat diterima dengan jelas, ringkas, dan persuasif? Baik, saya mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas. Saya menggunakan bahasa yang sesuai, namun presentasi saya sering kaku dan terlalu fokus pada data teknis. Bisakah Anda menunjukkan contoh memo atau email yang pernah Anda tulis untuk audiens senior? Apa pertimbangan utama Anda saat menyusun dokumen tertulis yang krusial, semisalnya itu seperti laporan analisis risiko? Tulisan saya tidak jelas, tata bahasa buruk, dan gagal menyampaikan inti pada memo. Oke. Dengan menggunakan contoh yang sebelumnya ya, bagaimana Anda mengubah gaya bahasa laporan yang sama jika ditujukan kepada trader dan kepala direksi? Baik, saya membuat penyesuaian minimal. Misal mengubah judul, tetapi isi dan gaya dasarnya tetap sama. Dalam rapat negosiasi dengan regulator terkait kepatuhan, bagaimana Anda memastikan untuk memahami kekhawatiran mereka dengan benar? Berikan contoh pertanyaan klarifikasi yang Anda ajukan jika ada. Saya memparafrase poin-poin utama lawan bicara untuk memvalidasi pemahaman, yaitu active listening dasar. Cukup. Dari diskusi challenging dengan head of research, nah, bagaimana Anda memisahkan opini dari fakta dan menentukan informasi mana yang paling krusial untuk keputusan trading? Saya mampu membedakan fakta dan opini, namun sering melewatkan informasi yang penting. Oke, kapan waktu yang paling tepat bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan? Apa jenis pertanyaan yang Anda ajukan? Oke, saya bertanya untuk klarifikasi dasar pada saat yang tepat, misal di akhir pada setiap topik. Bisakah Anda memberikan contoh di mana Anda harus meyakinkan direksi untuk mengadopsi strategi hedging atau alokasi aset yang berlawanan dengan pandangan umum atau selera risiko mereka? Bagaimana proses Anda? Saya menyajikan ide dengan data, tetapi gagal membangun narasi persuasif yang mengatasi keberatan yang sudah diperkirakan. Dalam sesi lobbying dengan regulator atau BI, bagaimana Anda membaca perilaku atau kepentingan mereka dan menyesuaikan pendekatan Anda untuk mendapat hasil yang Anda inginkan? Saya gagal membaca situasi atau terus menggunakan pendekatan yang tidak efektif. Setelah Anda berhasil meyakinkan head of business,
untuk mengadopsi struktur pricing baru yang memengaruhi PNL mereka, bagaimana Anda memastikan mereka tetap berkomitmen pada perubahan tersebut dalam jangka panjang? Saya hanya mendapatkan komitmen lisan, tidak ada tindak lanjut yang terstruktur dari saya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai EVP Treasury, Anda harus berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari bisnis, risk, tim risk, regulator, bank mitra. Ceritakan cara Anda membangun dan menjaga hubungan profesional yang efektif dengan head of risk, meskipun pandangan Anda tentang risk taking sering bertentangan. Saya secara proaktif bertemu head of risk di luar rapat formal untuk memahami kerangka berpikir mereka. Saya mempertahankan sikap positif dan konstruktif bahkan saat menghadapi ketidaksepakatan. Saya menggunakan modal sosial ini untuk memvalidasi keputusan trading yang sulit dan mempercepat inisiatif treasury. Ya, itu. Dalam konteks proyek cross fungsional, semisalnya itu kayak liquidity management system. Nah, unit IT memiliki kendala waktu dan sumber daya. Bagaimana Anda merespon kebutuhan dan kendala mereka agar kolaborasi tetap efektif? Untuk saya mencari solusi kreatif yang mengakomodasi kedua belah pihak, misal memprioritaskan fungsi vital dan yang berdampak regulasi terlebih dahulu dan menggunakan sumber daya treasury untuk mendukung fungsi testing IT. Saya memfasilitasi solusi tingkat tinggi dengan melibatkan kepemimpinan dari kedua belah pihak. Bisakah Anda memberikan contoh konkret bagaimana Anda menggunakan jaringan atau hubungan Anda dengan regulator atau bank mitra untuk menyelesaikan masalah likuiditas yang mendesak bagi bank Anda? Saat krisis likuiditas, saya menghubungi rekan saya di BI untuk mendapatkan panduan interpretasi implementasi regulasi baru secara cepat. Saya mampu secara strategis memanfaatkan jaringan untuk memfasilitasi keputusan yang menguntungkan bank, seperti mendapatkan pengecalitan atau kelonggaran sementara di batas regulasi short term funding. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda memimpin dan memotivasi tim trader Anda untuk mencapai target PNL yang ambisius tetapi tetap disiplin dalam batas risiko yang ketat? Bisakah Anda memberikan contoh yang spesifik? Saya mampu menjelaskan ekspektasi yang jelas, target dan batas risiko, dan itu memberikan arahan taktis yang memadai bagi tim saya. Selanjutnya, bisakah ceritakan pengalaman Anda saat harus memberikan umpan balik negatif yang sangat spesifik kepada head of trading tentang pelanggaran limit risiko? Bagaimana Anda menyampaikan agar tetap konstruktif? Saya memberikan umpan balik yang tepat, waktu dan spesifik, berfokus pada perilaku yang perlu diubah dan dampaknya untuk itu tadi. Oke, cukup bagus. Bagaimana Anda memimpin inisiatif perubahan besar seperti seperti transisi ke benchmark suku bunga baru di treasury, dan bagaimana Anda memastikan Anda mendapatkan respect dari semua head unit di bawah Anda? Saya mendapatkan kepatuhan karena otoritas, tetapi bukan respect yang tulus. Saya memimpin perubahan teknis secara efektif, mendapatkan rasa hormat berdasarkan kompetensi diri saya. Oke. Bisakah ceritakan inisiatif treasury yang berhasil tetapi sangat bergantung pada dukungan unit lain? Misalnya itu IT atau research. Nah, apa peran Anda dalam memastikan kolaborasi tim ini berjalan efektif? Peran saya adalah boundary spanner. Saya menghilangkan hambatan antar unit, menyelaraskan tujuan treasury dan IT, dan menciptakan mekanisme kolaboratif cross-fungsional yang permanen, task force gabungan. Saya memastikan win-win solution untuk semua pihak yang ada. Setelah keputusan penting di rapat direksi, bagaimana Anda mengkomunikasikan detail
keputusan perubahan dan dampaknya kepada tim treasury Anda secara tepat waktu dan efektif. Saya mampu mengkomunikasikan keputusan penting secara tepat waktu, memastikan tim memahami implikasi fungsionalnya. Bagaimana Anda bisa membangun lingkungan kerja di treasury yang mendukung atau suportif, di mana trader senior bersedia melatih dan membantu trader junior alih-alih bersikap kompetitif? Saya mampu menciptakan ekspektasi kerjasama dan memastikan konflik yang minimal. Bisakah ceritakan konflik fungsional yang paling sulit Anda kelola? Misal antara unit trading ingin mengambil risiko lebih dan sedangkan unit risiko yang ingin membatasi exposure. Apakah langkah intervensi spesifik Anda untuk mengatasi konflik tersebut? Langkah intervensi saya adalah mengubah konflik menjadi peluang perbaikan sistem. Saya memfasilitasi diskusi terbuka yang berbasis data yang menghasilkan revisi limit risiko yang lebih cerdas, misal dynamic VaR limit. Solusinya win-win karena meningkatkan kinerja trading sekaligus memperkuat manajemen risiko bank. Oke, setelah konflik terselesaikan, bagaimana Anda memastikan bahwa hubungan kerja antara head of trading dan head of risk tetap positif dan konstruktif? Baik, saya izin menjawab. Saya melakukan follow up dan check in pribadi untuk memastikan hubungan kerja pulih, berfokus pada tujuan bersama di masa depan. Saya membangun kerangka kerja atau forum yang memastikan kedua pihak bertemu secara teratur dan kolaboratif mencegah terulangnya konflik. Oh, begitu ya. Ya. Baiklah, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih untuk Pak Aziz Sama-sama. dalam meluangkan waktunya. Amin. Semoga diberi kemudahan dan diberi umur yang panjang. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.